Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naomi Katanjung, NPM 20064757774 dari jurusan Fisioterapi Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan melakukan praktik biomekanika dan kinesiologi dari knee joint. Knee joint terdiri dari 3 tulang. Yang pertama ada femur, patella, dan juga tibia. Nah, berikut adalah anatominya. Knee joint sendiri terdiri dari tibiofemoral joint dan juga patellofemoral joint. Persendian yang pertama adalah tibiofemoral joint yang merupakan artikulasi antara lateral dan medial condyles dari distal femur dan tibial plateus. Yang keduanya dilapisi oleh thick layer of hyaline cartilage. Adapun osteokinematiknya, yang pertama hinge joint dengan gerak rotasi ayun dalam bidang sagittal sebagai fleksi ekstensi, rotasi spin pada posisi menekuk dalam bidang transversal sebagai rotasi internal dan eksternal. Pada ekstensi terakhir terjadi rotasi eksternal tibia yang dikenal close rotation phenomenon. Di samping itu juga terjadi gerak valgus. Nah, untuk artrokinematiknya, traksi dan kompresi dengan arah kaudal kranial searah sumbu longitudinal tibia, translasi ke dorsal saat fleksi dan ke ventral saat ekstensi. Selanjutnya, translasi medial dan lateral terjadi saat fleksi dan juga ekstensi. Selanjutnya adalah meniskus. Meniskus ada 2 di knee. Yang pertama meniskus medial dan yang kedua meniskus lateral. Meniskus medial membentuk seperti huruf C, terbuka dan lebar hampir setengah lingkaran. Sedangkan meniskus lateral seperti huruf O, rapat dan tertutup seperti lingkaran yang tidak lengkap. 2/3 dalam meniskus adalah avaskular sebagai nutrisi dari sinovium dan tidak memiliki saraf eferen, sedangkan 1/3-nya memiliki vaskular nutrisi dari darah. Nah, fungsi meniskus ini sebagai peredam gaya aksial dan juga bisa melicinkan gerak dari lutut. Pada gerakan abduksi dan endorotasi, meniskus lateral akan terjepit, sedangkan adduksi dan eksorotasi, meniskus medial yang akan terjepit. Gerakan yang pertama adalah fleksi. Selanjutnya, gerakan ekstensi. Stabilitas pasif pada sendi ini dilakukan oleh 3 komponen. Yang pertama tulang, yang kedua ligamen, dan yang ketiga adalah meniskus. Pada sistem ligamen, ligamen kolateral medial berperan dalam stabilitas gerak vagus. LCL untuk gerak vagus, anterior cruciate ligament untuk stabilisasi tibia terhadap gaya anterior, dan posterior cruciate ligament untuk stabilisasi tibia terhadap gaya posterior. Untuk traksi knee, kita bisa fleksikan knee sebesar 70 derajat, fiksasi bagian femur, lalu terapkan traksi pada tibia. Untuk translasi, fleksi knee dan hip 45 derajat, lalu bisa difiksasi dengan cara menduduki seperti ini. Lalu palpasi joint line dari tibia. Kemudian dorong tibia dengan memakai jempol kita ke depan. Untuk translasi yang posterior bisa dilakukan dengan cara yang sama, namun kita mendorongnya ke bagian belakang. Selanjutnya ada patellofemoral joint yang merupakan sendi pelana dibentuk oleh artikulasi permukaan patella femur, juga dikenal sebagai alur cochlear femur, dan permukaan posterior patella. Permukaan patella femur adalah alur di sisi anterior femur distal yang meluas ke posterior ke fossa intercondylaris. Artokinematik dan osteokinematiknya, gerak geser patella terhadap femur mengikuti pola ulur gerak lurus melengkung ke medial lurus. Gerak translasi patella ke proksimal dan ke distal saat ekstensi dan fleksi. Saat ekstensi disertai gerak geser patella ke medial hingga kembali lurus.
Untuk traksi, gunakan pergerakan dari femur dan patella, yaitu dengan pola lurus, kemudian melengkung ke arah medial, lalu luruskan kembali. Untuk translasi, full ekstensi knee. Lakukan gerak translasi lateral, medial, inferior, dan superior. Gerakan yang pertama adalah fleksi. Dalam posisi terlentang, gerakannya bisa sampai 90 derajat. Nah, apabila posisinya telungkup, gerakannya akan sampai 160 derajat. Selanjutnya, gerakan ekstensi. Nah, selanjutnya ini adalah gerakan eksorotasi dari tibia. Kemudian, endorotasi dari tibia. Untuk gerakan isometric knee flexion, pasiennya fleksi dengan posisi 90 derajat berada di pinggir bed. Angkat dan arahkan mendekati dada dan perhatikan hamstringnya. Untuk isometric knee extension, kita minta klien untuk mengekstensikan kakinya. Nah, untuk contoh penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, untuk fleksi knee kita bisa ambil contoh saat duduk sila seperti ini. Lalu endo maupun eksorotasi kita bisa ambil contoh dari duduk menyamping. Untuk ekstensinya kita bisa ambil contoh di dalam kehidupan sehari-hari saat kita berdiri. Nah, selanjutnya berikut jenis patologi yang mungkin terjadi pada knee. Yang pertama ada dislokasi knee, di mana terjadi cedera traumatis yang ditandai dengan tingkat cedera vaskular yang tinggi. Nah, terjadi ketika 3 tulang lutut keluar dari tempatnya dan tidak sejajar sebagaimana mestinya. Ada juga osteoartritis yang umumnya terjadi karena proses penuaan dan mengakibatkan sendi menjadi aus atau rusak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.